Nah, ini hasil akhirnya ya. Seperti ini hasilnya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai atap. Pada video sebelumnya kita sudah membuat penutup atap. Kita membuat 4, yaitu penutup atap asbes, spandek, lalu ada genteng yang datar, kemudian ada juga genteng yang gelombang. Nah, pada saat ini saya akan menggunakan genteng datar dan juga genteng gelombang untuk membuat atapnya. Seperti itu ya. Oke, kita buat dulu penampang dari atapnya. Kita buat ukurannya 6000 dikali 12.000. Jika sudah, kita beri garis tengah. Kemudian buat line ke atas. Kemudian buat rectangle lagi, shortcut R. Kemudian dengan protractor kita buat di aksis hijau. Ambil titiknya. Kemudian kita buat 30 derajat. Lalu dengan line shortcut L kita tarik garisnya. Kemudian erase dengan shortcut E. Jika sudah, kita klik penampangnya. Kemudian kita menggunakan follow me tool. Oke. Udah jadi ya permukaan atapnya. Tidak hanya bisa digunakan untuk membuat atap jurai yang sederhana, namun kita juga bisa membuat atap jurai yang bentuknya lebih kompleks. Misalkan kita buat ukurannya 12.000 dikali 6.000. Kita coba cek dulu ya ukurannya dengan tab measure tools, shortcut T. Kita klik 2 titik. Ukurannya sudah benar ya, 6.000 kali 12.000. Kemudian kita buat garis di tengah. Coba panjangnya 9.000. Tinggal kalian copy aja dengan M dan tanda kontrol. Kemudian kita lock axis. Cara lock axis kita bisa mengklik tanda panah yang ada di keyboard kita. Untuk aksis merah seperti ini, kalian bisa klik tanda panah kanan. Lalu untuk aksis hijau bisa tanda panah kiri. Dan aksis biru dengan tanda panah atas. Seperti itu ya. Ini kita pakai aksis merah. Kita buat 3000. Kemudian kiri kita buat 6.000. Nah, ini sama, kita tinggal buat di bagian tengah. Kemudian kita tarik garis ke atas, kemudian kita buat rectangle. Lalu pakai protractor di aksis merah. Kita buat 30 derajat. Kita hapus ya. Kalau udah tinggal pakai follow me tools. Kita klik dulu face-nya. Follow me. Nah, udah jadi ya. Jadi caranya itu gampang banget. Bikin atap tuh cuma begini aja pakai follow me tool. Sebenarnya banyak cara-cara lain. Namun menurut saya sampai sejauh ini
Ini cara yang paling efisien. Oke, kalau udah ini kita make group. Lalu kita buat rectangle di bagian bawahnya. Kita offset dengan shortcut F. Offset ke dalam 200. Kemudian kita push pull dengan shortcut P. Face yang bagian dalam kita push pull setinggi 250. Lalu kita pakai line, kita buat garis. Kita reverse face ya. Jangan sampai lupa, kalau di SketchUp face-nya itu harus putih semua. Karena kalau face-nya warnanya biru, artinya kebalik face-nya. Kalau face-nya kebalik, pas di render materialnya nggak kebaca. Ini juga kita make group. Kemudian ini kita hapus saja. Lalu ini kita copy. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat hubungan pada atap. Untuk yang ini kita akan membuat hubungan untuk atap yang datar. Lalu yang ini akan membuat hubungan untuk atap yang gelombang. Jadi kita masuk ke dalam group. Kita offset 100. Kita klik 2 kali. Jadi kalau di SketchUp itu dia akan merecord apa yang sudah kita lakukan. Misalkan tadi kita offset sebesar 100 mili. Maka jika kita melakukan offset lagi, maka selanjutnya juga akan tetap 100 mili. Oleh sebab itu, ini akan memudahkan kita dalam modelingnya seperti ini. Ya tinggal cukup kan klik 2 kali aja. Nggak perlu kalian tulis ulang ukuran offsetnya. Jika sudah, kita bikin garis. Jadi jika kalian membuat garis di bidang miring, kalian harus mengikuti aksis yang berwarna ungu seperti tadi. Karena bidang miring itu nggak punya aksis yang normal. Kalau aksis normal kan seperti ini, biru, hijau, dan merah. Jadi untuk garis miring seperti ini, agar bisa tegak lurus, kalian perlu mengikuti aksis yang ini. Nah, warna ungu seperti ini ya. Jika sudah, ini kita erase. Kalau udah, kalian push pull setinggi 100. Nah, kalau kayak gini, kalian nggak bisa klik 2 kali ya. Kalian harus push pull satu-satu. Terkadang hal ini juga bisa terjadi soalnya. Kalau udah, kita hubungkan kedua garisnya sehingga terbentuk face. Kita reverse ya.
Oke, untuk hubungan yang pertama udah ya. Sekarang kita buat hubungan untuk yang atap kedua. Pertama kita buat dulu garis dengan line tool. Kita buat di aksis merah. Kita buat 100. Kemudian kita buat di aksis biru 100 juga. Lalu di aksis hijau juga 100. Dan di aksis biru 100. Kalau udah, kita ini hide dulu. Lalu kita hapus garis yang tidak perlu. Lalu kita unhide. Kemudian dengan Arch shortcut A kita buat setinggi 30. Kita erase ya. Selanjutnya kita buat garis lagi mengikuti arah atapnya. Lalu kita klik, kita follow me. Seperti ini ya. Kita reverse face-nya. Lalu kita make komponen. Kenapa make komponen? Karena kita ingin buat benda ini berjumlah 4 untuk di sisi sini dan sisi-sisi sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita kan harus mengkopinya. Caranya gimana? Jika kita nggak punya extension mirror, caranya seperti ini. Kalian hide dulu bendanya. Kemudian kalian buat garis bantu. Kalau udah, kita unhide lagi. Jadi kita bisa klik bendanya, kemudian kita rotate dengan tombol key. Nah, kalian lihat bahwa dia ini sedang berada di permukaan aksis biru. Namun jika kita geser ke sini, dia permukaan rotate-nya akan berubah. Oleh sebab itu, agar permukaan rotate-nya nggak berubah, kita mesti menekan shift. Kemudian kita arahkan ke titik garis bantu kita. Lalu kita arahkan ke aksis merah seperti ini. Kita klik. Kemudian kita pencet Ctrl. Dan kita arahkan ke aksis hijau. Nah, ini salah satu cara untuk mengcopy benda seperti mirror. Jadi sebenarnya kita nggak perlu menggunakan extension mirror. Kita bisa menggunakan banyak cara. Cara salah satunya tadi menggunakan rotate. Kemudian kita juga bisa menggunakan flip long seperti pada video-video saya sebelumnya. Jadi banyak cara untuk melakukan mirror pada SketchUp ya. Kemudian ini kita make group dulu. Lalu kita ulangi cara yang sama. Pencet key. Kita tekan shift-nya. Kita ambil di titik guideline kita. Arahin ke aksis hijau. Lalu pencet Ctrl. Sehingga tanda plusnya muncul. Lalu kita rotate. Nah, seperti ini ya. Ini udah bisa kita hapus. Kemudian kita edit hubungannya. Kita offset. Kita offset keluar 20 mili. Kemudian kita klik 2 kali. Kita make group. Jadi karena kita ingin nantinya mengcopy dan memindahkan benda ini, maka kita perlu menggunakan group sehingga dia tidak menempel dengan face hubungan yang ini. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam face yang ini. Kita push pull ke dalam 30 mili.
Kalau udah, ini kita copy, pencet M, Ctrl. Setelah itu kita buat distance-nya di 4300. Kemudian kita bagi 20. Terlalu banyak, kita bagi 15. Cara membaginya dengan pencet tanda garis miring, kemudian kalian ketik jumlah yang ingin kalian bagi ya. Kemudian kita hide. Kita buat hubungan yang tengah. Panjangnya juga 100. Lalu buat garis ke atas 100. Yang sebelah kiri juga 100. 100. Lalu kita hubungkan. Kita hide dulu. Ini kita hapus. Kita unhide last karena kita cuma mau mengunhide permukaan bidang atapnya. Kalau kita unhide hull, nanti yang keluar itu juga bersama hubungannya. Karena kita nggak mau itu, kita unhide last aja. Kalau udah dengan arch, kita buat tingginya 30. Ingat harus ada aksis warna birunya agar menandakan ini tegak lurus. Kemudian kita hapus. Kalau udah, kita bikin garis bantu lagi. Ini kita rotate. Arahkan ke aksis hijau. Pencet Ctrl. Kita rotate. Ini bisa kita delete. Lalu kita push pull. Make group. Kenapa hubungannya miring? Saya gunakan follow me tools, sedangkan yang tengah enggak. Jadi jika kita menggunakan follow me, maka yang terbentuk hubungannya itu berada hanya di garis atapnya saja. Karena kalau follow me itu akan mengikuti path yang di follow. Oleh sebab itu, karena kita ingin hubungannya melebihi atapnya seperti ini, maka kita push pull aja. Kalau udah, kita masuk ke dalam grup, kita offset 20, lalu kita make group, kita offset 30. Jika sudah, kita copy, M, Ctrl, lalu kita lock axis hijau dengan pencet tanda panah kiri, kemudian kita bagi 15. Lalu kita unhide. Oke, udah jadi ya hubungannya.
Kemudian kita copy, kita rotate. Jadi yang ini akan diletakkan di face yang ini, kemudian yang bagian ini akan diletakkan di face yang ini. Kita rotate dulu M, kemudian kita cari tanda plus ini tuh tanda rotate ya. Kalian rotate, angle-nya 30. Yang ini juga sama ya. Kalau udah kita move. Kita letakkan di permukaan yang ini. Lalu kita sesuaikan aja ya dengan posisi atapnya. Nah, ini kan atapnya masih kelebihan ya. Kita harus potong atapnya. Gimana sih cara motongnya? Kita bisa menggunakan yang namanya subtract. Jika ini nggak ada di tampilan kalian bisa mengaktifkannya dengan view, toolbar, lalu solid tool. Jadi kita udah pernah bahas ini di pembuatan kitchen set. Pada saat itu kita menggunakan yang namanya intersect. Jadi kita membuat lubang pada meja kitchen set supaya sink kita itu bisa masuk ke dalamnya. Nah, untuk pada video kali ini kita akan menggunakan subtract. Dia ini merupakan bagian yang sama dengan intersect ya. Nah, untuk melakukan subtract kita buat dulu benda. Ini bebas ukurannya. Yang penting benda ini harus menutupi face yang nantinya akan kita potong. Misalkan kita kan potong bagian kiri kanannya, maka dengan benda ini kita harus menutup bagian kiri kanan dari atapnya. Ini kita rotate dulu ya. Pencet M agar muncul tanda panah ini. Kita rotate 45 derajat. Kita copy. Ini kita pindahkan ke atap kita. Nah, harus ketutup kayak gini ya. Misalkan kayak begini, nanti bakal ada sisa nih pas kita subtract. Kalau begini dia akan enggak. Ini juga kita copy, kita taruh. Jika sudah, klik dua-duanya, kita klik kanan, kita outer shell. Jadi outer shell itu punya fungsi menggabungkan dua benda dalam grup yang berbeda. Jadi daripada kita explode satu-satu baru kita grup ulang, kita bisa menggunakan outer shell agar lebih efektif dan efisien. Jika sudah, kita gunakan subtract, kita klik. Nah, akan terpotong rapi seperti ini ya. Lakukan juga hal yang sama kepada genteng yang ini. Kita copy.
kita copy satu lagi untuk bagian atasnya. Kalau udah, kita outer shell, lalu kita subtract. Oke, seperti ini. Lalu kita mirror dengan cara yang sama. Kita ambil titik tengah sebagai garis bantu. Pencet key, shift, lalu arahkan ke aksis merah, pencet Ctrl. Kita putar. Oke, udah jadi ya. Oke, sekarang kita buat untuk yang atap gelombang. Jadi sebenarnya nggak sepanjang ini, tapi ini saya grup. Aslinya tuh cuma segini. Nah, ini kita buatnya per piece begini aja ya. Soalnya kalau atap gelombang gini kan dia segmennya banyak nih garis-garisnya. Otomatis nanti proses saat pemotongan juga akan memakan waktu yang banyak. Oleh sebab itu, saya bikin jadi per piece kecil seperti ini supaya nanti proses pemotongannya lebih cepat. Ini saya hanya mencontohkan sebagai konsepnya aja ya. Karena proses pemotongan section ini sangat lama, jadi saya cuma akan menjelaskan konsepnya aja. Dan prosesnya kan juga sama persis seperti yang atap datar. Dia tinggal kalian ikutin aja. Baiknya, jika kalian itu membuat dulu perencanaan atapnya dengan baik, sehingga kalian sudah tahu harus buat tinggi atapnya setinggi apa, lalu perlu lebarnya selebar apa, sehingga proses pemotongannya lebih cepat. Oke, konsepnya seperti ini, nanti tinggal kalian potong per segmennya. Ntar segmen-segmen ini kalian potong dengan menggunakan subtract tadi. Oke, kalau udah kita lanjut langsung ke bagian hasil akhirnya ya. Nah, ini hasil akhirnya ya. Seperti ini hasilnya. Namun untuk mendapatkan hasil yang seperti ini butuh waktu yang lama karena dia memiliki poligon-poligon yang sangat banyak karena bendanya kan melengkung. Otomatis karena memakan waktu yang banyak, maka tidak efektif jika kalian sedang berada dalam kondisi deadline. Nah, untuk begitu kalian juga bisa punya alternatif. Kalian bisa menggunakan tekstur. Jadi kalian tidak perlu membuat genteng ini, kalian cukup buat bidangnya aja. Kemudian kalian tempel dengan tekstur bergambar genteng. Dengan begitu bisa menghemat waktu, namun hasilnya memang tidak detail, namun tuh bisa menghemat waktu. Jadi tinggal kalian pilih aja jika kalian punya waktu dan kalian bisa menunggu, kalian bisa menggunakan detail. Namun jika waktunya terbatas, kalian bisa juga menggunakan cara yang lebih mudah ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video pembuatan atap. Nanti
file modelingnya ini akan saya berikan ke kalian, sehingga kalian bisa juga belajar. Dan jika kalian terlalu berat untuk membuat atap ini, kalian bisa langsung tinggal pakai aja yang udah jadi. Kemudian mungkin akan timbul sebuah pertanyaan, kenapa atap ini nggak bisa gentengnya itu panjang kayak genteng datar? Jadi sebenarnya volume tools itu juga punya batasan panjang dari pad atau kompleksitas pad yang ada. Jadi jika terlalu kompleks dan padnya panjang, maka volume tidak bisa mengikutinya, seperti itu ya. Jadi dia punya batasan-batasan tertentu sehingga kita perlu mempertimbangkan hal itu. Jadi seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Terima kasih.